Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami selaku kelompok 7 dari mata kuliah Planktonologi ingin mempresentasikan materi kami. Untuk sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada Karista Humaira. Yang kedua, ada Christine Airin Silaban. Yang ketiga, ada Nadia Amira Rahma. Yang keempat, ada saya sendiri, Naila Syifanur Aini. Dan kelima, ada Putri Kencana Wulan. Dan yang terakhir, ada Tri Oktaviani. Pada materi kali ini, kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai distribusi spasial dan temporal pada fitoplankton. Distribusi spasial merupakan distribusi yang mengacu pada ruang atau luas pendistribusian suatu koloni fitoplankton. Distribusi spasial juga dapat diartikan sebagai luasan atau penyebaran fitoplankton berdasarkan ruang atau luasnya. Sedangkan pada distribusi temporal merupakan distribusi yang mengacu pada waktu yang dibutuhkan bagi fitoplankton atau koloninya dalam melakukan pendistribusian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi spasial merupakan distribusi fitoplankton berdasarkan ruang atau geraknya, sedangkan pada distribusi temporal merupakan distribusi fitoplankton berdasarkan jangka waktu suatu fitoplankton menduduki suatu perairan tertentu. Dalam pendistribusian plankton, parameter fisik seperti suhu, transparansi, pH, serta oksigen terlarut dapat mempengaruhi penyebaran pada suatu koloni. Distribusi plankton secara spasial juga dapat dipengaruhi oleh keberadaan nutrien, yang kemudian secara temporal tertinggi dapat ditemukan pada musim kemarau. Distribusi plankton juga dapat dipengaruhi oleh parameter fisika serta kimia perairan, yaitu seperti oksigen terlarut, suhu, salinitas, pH, padatan tersuspensi atau SPM, serta nitrat dan fosfat, terutama pada keberadaan unsur hara. Selanjutnya yaitu terdapat 4 distribusi spasial serta distribusi temporal. Yang pertama yaitu distribusi horizontal, yang kedua yaitu distribusi vertikal, yang ketiga yaitu distribusi harian, dan yang terakhir yaitu distribusi musiman. Selanjutnya, distribusi horizontal. Distribusi secara horizontal lebih banyak dipengaruhi faktor fisik berupa pergerakan massa air. Oleh karena itu, pengelompokan atau patnis plankton lebih banyak terjadi pada daerah netrik yang dipengaruhi estuaria dibandingkan dengan oseanik. Faktor-faktor yang menyebabkan distribusi fitoplankton tidak merata antara lain arus pasang surut, morfogeografis tempat, dan proses fisik dari lepas pantai berupa arus yang membawa massa air ke pantai akibat adanya hembusan angin. Distribusi vertikal. Distribusi vertikal plankton sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya. Selain kemampuan pergerakan atau faktor lingkungan yang mendukung plankton mampu bermigrasi secara vertikal, perpindahan secara vertikal ini juga dipengaruhi oleh kemampuannya bergerak atau lebih tepatnya mengadakan adaptasi fisiologis sehingga terus melayang pada kolom air. Menurut Nibaken pada tahun 1988, ada beberapa mekanisme mengapung yang dilakukan plankton untuk dapat mempertahankan diri agar tetap melayang dalam kolom air, yaitu antara lain yang pertama, mengubah komposisi cairan-cairan tubuh sehingga densitasnya menjadi lebih kecil dibandingkan densitas air laut. Mekanisme ini biasanya dilakukan oleh noctiluca dengan memasukkan amonium klorida ke dalam cairan tubuhnya. Yang kedua, membentuk pelampung berisi gas, sehingga densitasnya menjadi lebih kecil dari densitas air. Contoh untuk jenis ini adalah ubur-ubur menghasilkan cairan yang densitasnya lebih rendah dari air laut. Cairan tersebut biasanya berupa minyak atau lemak. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga adalah distribusi harian. Nah, pada distribusi harian plankton ini, terutama pada daerah tropis, mengikuti perubahan intensitas cahaya sebagai akibat dari pergerakan semu matahari. Nah, pada pagi hari, di mana intensitas cahaya itu relatif rendah dan juga suhu permukaan air relatif dingin, maka plankton itu berada tidak jauh dari permukaan. Sedangkan pada siang hari, plankton itu berada cukup jauh dari permukaan karena menghindari cahaya yang terlalu kuat. Lalu pada sore hari hingga malam hari, plankton itu bergerak mendekati bahkan berada pada daerah permukaan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari pola pergerakan harian plankton.
Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai migrasi vertikal, setidaknya ada dua teori yang dapat menjelaskan mengapa plankton itu dapat bergerak secara vertikal. Nah, alasan yang pertama adalah plankton terangkat oleh mekanisme pergerakan air yang disebabkan oleh perbedaan densitas. Pada siang hari, di mana air pada lapisan yang lebih dalam memiliki suhu yang relatif lebih dingin dibandingkan pada daerah yang lebih atas. Dalam kondisi demikian, maka plankton akan terapung di atas lapisan tersebut. Sedangkan pada malam hari, lapisan bagian atas mulai mendingin sehingga plankton terangkat pada lapisan tersebut karena densitas plankton yang lebih rendah dari densitas air. Alasan kedua, karena adanya mekanisme pergerakan yang dilakukan oleh plankton. Dengan pola migrasi tersebut, maka plankton baik fitoplankton maupun zooplankton akan terdistribusi secara tidak merata di perairan. Pola distribusi fitoplankton dan zooplankton baik siang maupun malam di daerah tropis Samudra Pasifik digambarkan oleh Longers dan Pauli di tahun 1987. Dan gambar di samping merupakan pola distribusi organisme laut di Samudra Pasifik pada siang dan malam hari. Distribusi secara musiman pada beberapa daerah tropis pada bujur yang berbeda menunjukkan bahwa produksi fitoplankton berlangsung periodik dari waktu ke waktu. Di bawah ini merupakan gambar produktivitas fitoplankton musiman pada daerah tropis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin berkenan untuk mengajukan pertanyaan, dapat dilakukan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.